Ya, saya tadi agak sedikit kayak mau di-banned sama TikTok karena saya bawa mobil waktu saya debat dengan Bang Yasin tadi. Jadi saya matiin, kayak mau di-banned. Jadi bawa mobil itu nggak boleh live ternyata. Jadi diberi peringatan. Jadi begini, sebelumnya saya minta maaf sama Bang Yasin ya. Mungkin ada salah-salah kata saya emosi karena Bang Yasin tadi berbicara, ya rekan Yasin ini, bahwa pengacara itu bisa saja dibayar sekian puluh miliar, bisa saja dibayar, kadang-kadang di daerah dibayar pakai daun pisang. Itu saya nggak setuju. Coba gunakan kata-kata istilah-istilah lah di dalam hukum, kan kita juga pernah paham ya, pernah belajar bahwa kalau nggak dibayar itu artinya ya seperti kata-kata sopan santun di dalam istilah dunia pengacara, pro bono gitu. Jangan sampai nanti masyarakat terstigma terhadap profesi pengacara ya, terkesan negatif pikirannya dan teragitasi bahwa pengacara itu ternyata murah, hanya dibayar pakai daun pisang aja mau gitu. Jangan sampai begitu, nanti kasihan kawan-kawan pengacara yang di luar daerah. Akhirnya nanti mereka terparti bahasa-bahasa seperti itu, bahwa ngapain lo bayar mahal pengacara, orang kata temannya cuma dibayar daun pisang juga mau gitu. Jadi saya marah tadi itu hanya ingin menjaga apa sih, ada game officium nobile gitu. Jadi pengacara itu adalah privasi yang sangat terhormat gitu di hadapan hukum. Jadi di sini apa? Jadi di sini maksud saya ya, kalau memang kita mau saling menghargai, ayo kita saling menghargai gitu. Tadi juga saya sudah bicara sama rekan-rekan semua di media ini bahwa saya tidak mempermasalahkan nilainya. Saya juga pernah dibayar kok dengan aset nilainya hampir 1 triliun, ada sekarang asetnya. Itu hal yang lumrah bagi advokat gitu loh. Jadi mau puluhan miliar, ratusan miliar itu biasa itu. Maksud saya di sini kita berbicara masalah konstruksi hukum. Artinya di sini kalau memang rekan Farhad Abbas berbicara bahwa Bunda Elsa Sharif itu uang yang 39 miliar itu adalah uang jasa hukum, ya dituangkan dong di dalam perjanjian jasa hukum, dikaitkan dong pasal 21 itu dengan 1320 KUH Perdata tentang perjanjian gitu loh. Artinya semuanya itu harus ada landasan hukumnya, tidak semerta-merta bahwa ini klaim, ini jasa hukum kami, ini kami yang tanda tangan ini. Itu kalau memang ada tanda tangan daripada klien kami, Mr. S dan keluarganya, ya tanda tangannya mana? Ya memang nanti sih ketika nanti di kepolisian ya, waktu kita diminta untuk membawa bukti-bukti saat klarifikasi itu mungkin dibuka semua nantinya itu. Namun perlu dicatat di sini, saya di sini tidak dibayar sama sekali. Ya, saya tidak dibayar sama sekali. Karena saya melihat saudara Andi ini seperti orang stres awalnya gitu loh. Kasihan, kenapa kamu? Saya dirugikan, bla bla bla, dia curhat dengan saya. Lalu saya sebagai lawyer, ya udah kamu saya bantu. Saya nggak ada sama sekali, nggak tahu cerita, tahu-tahu sampai. Nggak, lihat aja, maksudnya gini Firdaus, lihat sama Andi, itu Andi tuh ruginya apa? Dia itu ngaku ke saya, dia bikin film 2,5 miliar baru dibayar 400, nagihnya suruh nagih ke Elsa. Jadi bukan uangnya Andi dipakai Elsa, itu yang diputar-putar, dipanggillah supaya orang-orang anggota-anggota member Mimiles kan ada datang ke tempat saya juga, datang. Ya, cuman dibilang katanya Ibu Elsa mau bayar, makanya kumpul nih orang. Dia ngancam mau ngirim Gojek dengan Grab supaya mempermalukan, bikin macet rumah Elsa. Itu yang dilakukan oleh Andi. Itu yang gak nyambung sama saya dengan si Andi. Jadi gini, rekan Farhad, Andi ini bukan saja mengaku, ada pernyataan yang dia punya itu dari Mr. S ke Andi gitu loh. Makanya saya yakin, kan tunjuki bukti-bukti itu, saya berani ngomong. Bukan saya maksudnya menuduh kamu sebagai ini sebagai itu, kan saya sudah bilang di wawancara saya beberapa kali, saudara Farhad ada kemungkinan terlibat, ada kemungkinan, tapi untuk dilaporkan tidak bisa. Kan saya sudah bilang, lihat media-media, saya selalu bilang saudara Farhad belum bisa dilaporkan. Bahkan waktu gelar perkara ya dengan Raidin Anom, saya bilang nggak bisa nih Farhad Abbas, nggak bisa. Saya bilang masih sumir buktinya. Saya bilang begitu kok, nggak bisa nih rekan Farhad Abbas dimasukkan, nggak bisa. Ini yang bisa cuman Bunda Elsa Sharif sama. Tapi si rekan kami klien kami Andi berbicara bahwa saya juga ada bukti-bukti yang ditujukan. Makanya saya mau berbicara.
estimasi saya 69 miliar dan 80 miliar itu imaterial kan gitu. Jadi bukan saya berbicara Ya, makanya saya bilang sama teman, itu kan ada kalimat bahwa bulan Desember Farhad datang ke rumah, terima 30 miliar, itu kan bohong semua, makanya saya yakin. Tapi kalian yakin bikin somasi terbuka, ya kita laporin. Iya, Dan ada diterima, ya kan? ada suratnya Bung Farhad, ada suratnya. Makanya saya itu berani berbicara, berani speak up, ada suratnya dan itu permintaan daripada klien saya. Ya itu kan yang kalian bacakan somasinya Raidin, itu doang kan? Iya, saya hanya baca itu aja sih somasi itu. Lalu saya memberitahu rekan Farhad karena kita berteman. Maksud saya tuh saya mau berbicara, mau ketemu sama rekan Farhad yang dulunya saya panggil ketum gitu loh. Tum, ini Tum, saya dapat kuasa ini somasi. Tahu-tahu rekan Farhad emosi lalu bilang kamu telah memfitnah saya dan lalu kok fitnah? Saya bukan fitnah Tum, saya mau klarifikasi. Tapi kan udah terkeburu miskomunikasi kita berdua. Jadi rekan Farhad udah keburu marah sama saya dan melaporkan saya. Ditambah lagi Bunda Elsa Sarip. Jadi sayanya juga ikut kelimpungan gitu loh. Dan perasaan hati ini nggak bisa dibohong. Kita ini baik loh, hubungan kita baik. Nggak ada saya tuh itikat jahat sama Farhad demi Allah demi Rasulullah. Wallahi nggak ada sama sekali. Bahkan sampai saya laporkan pun kemarin 220 tuh saya hanya senyum. Tidak ada rasanya seorang Firdaus tega memenjarakan kawannya demi Allah demi Rasulullah. Wallahi saya memikirkan Farhad punya anak, punya istri mungkin, punya saudara. Nggak mungkin lah saya menjolimi itu. Tetapi saya sedang menjalankan kuasa, saudara Farhad, berdasarkan keterangan klien saya. Dan saya sudah menerima konsekuensinya dilaporkan. Gitu loh. Kalau memang ini tidak salah, ya udah Bunda Elsa Sarip bawa buktinya. Nanti Andi dan saudara S, Mr. S juga klien kami bawa buktinya. Itu aja. Saya hanya pelaksana kuasa dan juru bicara di media sosial. Itu loh. Kalau masalah saya dapat kuasa begini begitu, nanti kan saya juga bawa kuasa saya gitu, saudara Farhad Abbas. Tidak ada saya tuh niat untuk menjolimi Farhad Abbas, apalagi sedang memperjuangkan Saka Tatal dan 7. Saya sekarang ini lagi lihat bisnis saya serang di Rubiana. Gitu loh. Nggak ada tuh saya menjegal-jegal Farhad, nggak ada. Cuman saya sedikit mengkritisi ketika salah novum dan apa. Saya selalu bikin VT. Maksud VT itu... Saya kalau novum dikritis saya nggak ada masalah. Cuman hanya saya berpikir, kita sudah somasi si Andi. Terus masih begitu. Dan gue yakin, dia ini akan janjiin kalian kayak dia menjanjikan saya mau ngasih 30%. Waktu kliennya dibawa ke rumah saya, kita makan bakso di rumah saya, kaget. Loh kok Andi begitu gitu. Dan maaf bang, kita ini datang ke sini bang, karena dibilang mau diganti uang makanya kita datang gitu. Saya demi Allah demi Rasulullah nggak terima duit saya. Saya kemarin wartawan aja saya yang bayar, pakai uang sendiri. Demi Allah demi Rasul nggak ada. Bantu ikhlas. Saya nggak tahu tuh 30 miliar mau saya bagi-bagi. Wallahi jasad saya nggak bakal diterima oleh tanah kalau saya. Tapi jangan juga bilang bayar wartawan. Saya juga tersinggung juga kalau wartawan dibilang bayaran kan kira-kira. Bukan bayar wartawan, maksudnya operasional bensin wartawan kemarin saya kasih. Oh, iya. Bensinnya bukannya bayar wartawan. Saya demi Allah nggak ada rekan Farhad untuk meminta uang puluhan miliar agar saya kaya, nggak ada. Wallahi demi Allah demi Rasul, jasad saya nggak akan diterima oleh bumi. Kalau saya minta, saya mundi tulus karena melihat si Andinya kayak orang stres, itu doang. Ketika saya diajak oleh Redin Anom bertemu dengan Andi, saya kaget. Ini orang udah, ya saya bilang ini perlu dibantu gitu loh. Makanya saya mau pro bono gitu. Ya, baru kedua juga rekan juga kemarin sudah tahu yang ngasih surat kuasa Andi substitusi kan. Nah, itu yang kita kaget loh, kok bisa substitusi, berlaku berapa kali substitusi. Andi ini berdasarkan surat apa? Karena dia masuk dalam surat kuasa grip dia masuk, ada namanya gitu. Cuman saya heran, kenapa di grip 55 miliar, kenapa di kuasa dia 80 miliar, kenapa disampaikan sama Firdaus 100 miliar. Nah, itu yang saya kaget. Ya, ini orang utang yang 100 miliar itu saya sebut itu imaterialnya. Kalau kita gugat gitu loh, baik kerugian 69 miliar dan imaterial bisa saja 100 miliar kan gitu. Bukan masalah saya gugat Farhad Abbas adalah merampok uang 100, enggak gitu. Bahasa saya enggak kayak gitu. Saya bicara ya gitu. Kan saya beberapa kali telepon rekan Farhad Abbas. Maksud saya tuh saya mau klarifikasi, tapi Farhad Abbas enggak angkat telepon saya. Gitu. Jadi biar kita tidak miskomunikasi gitu loh maksud saya.
Saya normatif aja kok. Gitu. Saya membela tapi kan saya pakai logika. Nggak mungkin saya orang gila, saya bela mati-matian kan gitu. Saya juga tahu di mana. Jadi artinya di sini saya tetap mengedepankan persaudaraan, tetapi saya juga profesional dalam menangani permasalahan ini. Gitu loh. Jadi kalau Ya, pokoknya gini aja ya, intinya kan memang kita udah laporkan. Tapi saya juga percaya juga kalau Firdaus ini tiba-tiba dia lihat si siapa? Si pemberi kuasa atau Aldi yang memang stres dan tidak sesuai dengan fakta, pasti akan dihajar balik sama Firdaus. Oke, itu aja ya. Lanjut semua kawan-kawan, aku istirahat dulu. ya oke siap. Besok malam kita kumpul lagi, siapa tahu ada data baru lagi ya. Ya oke Pokoknya tiap malam saya dampingi semua. Makasih, Erlo, Yasin. Ya. Lo Yasin, terima kasih Lo Yasin. Ya Bang. Selamat istirahat saudaraku. Selamat istirahat, doain istri Farhat ya, doain istirahat selalu, istri Farhat nomor 1, oke? Makasih.